Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang evaluasi pembelajaran pada Learning Management System Edling. Jadi di sini saya akan mengelola pembelajaran. Jadi saya sekarang sudah ada di akun Edling saya. Jadi di sini kita bisa mengelola pembelajaran dengan cara masuk di bagian ini, kelas personal seperti ini. Nah, di sini saya sudah pernah buat ya. Di sini saya sudah ada kelas yang saya berhasil buat. Ini dia sejarah kebudayaan Islam. Jadi di sini saya bertindak sebagai guru. Oke, kita lihat dulu. Kemudian ada 5 orang pesertanya. Di sini ada Pak Andi Parwansa, kemudian Khaira Umma, ada Mutmainnah, ada Muhammad Nur, dan ada Nurul Mutmainnah. Jadi ini dia peserta di kelas saya. Jadi di sini saya akan praktekkan bagaimana kita membuat pembelajaran di Edling ini. Nah, ini terdiri dari 10 sesi. Jadi teman-teman, langkah awal untuk membuat kelas di Edling, kita harus kembali dulu ya ke beranda. Kemudian teman-teman langsung fokus ke bagian kelas personal yang ini ya, seperti ini. Kemudian teman-teman di bagian sini ada buat kelas. Kita bisa klik buat kelas seperti ini. Jadi silahkan pilih contoh. Di sini saya tadi ada sejarah kebudayaan Islam, kemudian nama kelasnya, kemudian deskripsinya, ditambah ini pribadi atau publik. Setelah itu silahkan klik buat, maka akan muncul kelas yang teman-teman buat seperti ini. Contoh ya, setelah buat kelas seperti ini, teman-teman bisa ganti cover. Di sini ada ganti cover seperti ini. Jadi saya sengaja berikan di sini sejarah kebudayaan Islam oleh Rahman. Kemudian untuk menambah sesi pembelajaran seperti yang ada ini, jadi di sini ada 10 sesi. Sesi pertama tentang kontrak pembelajaran, sesi kedua materi Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam semesta, kemudian ketiga, perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, dan sesi keempat itu merangkum materi bab 1 dan bab 2 ini dalam bentuk penugasan. Berikutnya di sesi kelima ada ujian tengah semester, kemudian di sesi ke-6 ada Khulafaur Rasyidin. Berikutnya sesi ke-7 ada Daulah Umayyah dan perkembangan peradaban Islam. Berikutnya sesi 8 ada gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ke-9 yaitu diskusi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang terakhir ada ujian akhir semester. Jadi di sini sangat lengkap teman-teman ya, ada juga presensinya dan lain-lain. Oke. Bahkan di sini juga akan ada laporan. Oke, kita bisa lihat laporannya. Contoh nih, sesi pertama kontrak belajar ya. Kontrak belajar yang lihat itu baru Pak Muhammad Nur. Kemudian di sesi kedua juga yang lihat ada kayak Ibu Khaira Umma, kemudian Pak Muhammad Nur dan Nurul Mutmainnah. Dan kita juga bisa lihat sampai akhir teman-teman, seperti ini ya laporannya. Dan di sini untuk tugasnya ujian akhir semester sudah dikerjakan oleh Pak Muhammad Nur, dan kita juga bisa ekspor dalam bentuk Excel. Tapi sebelum itu teman-teman wajib tahu dulu nih bagaimana cara menambahkan sesi. Jadi untuk menambahkan sesi, teman-teman bisa klik yang ini, tambahkan sesi seperti ini. Oke, kita tambah sesi ya. Contoh kita pilih tanggal, oke kita pilih Agustus ya, hari Kamis. Oke, 28 Agustus. Kita pilih simpan seperti ini. Maka ini akan masuk ke sesi 11. Bisa dilihat teman-teman ya informasi. Nah, teman-teman di sini karena belum ada topik, kemudian belum ada tujuan pembelajaran, bisa kita ubah di sini ya di bagian atas. Oke, saya ini kita bisa ubah di sini seperti ini. Nah, silahkan topiknya apa nih? Contoh kita kasih topik adalah tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini. Kemudian apa sih tujuan pembelajarannya, kita bisa isi. Oke, di atas ternyata salah teman-teman. Oke, kita ganti. Contoh tujuannya adalah supaya peserta didik
memahami dan mengetahui tentang hijrah Nabi Muhammad. Contoh seperti ini. Kemudian kita bisa pilih waktunya juga teman-teman ya. Contoh kita pilih jam 1 siang karena perkuliahan ini biasanya dimulai siang ya. Oke, kita ubah dulu di sini. Kita kasih di sini sampai pukul 15. Di sini kita pilih pukul 13. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa kasih ruang contoh untuk kelas 7 misalnya. Oke, setuju seperti ini. Kemudian kita langsung klik simpan di bagian atas. Nah, ini sudah ada teman-teman ya, hijrah topiknya, kemudian tujuan pembelajarannya, tanggalnya, waktu mulai dan waktu berakhir, kemudian ruangannya. Berikutnya tambah bahan ajar. Jadi untuk tambah bahan ajar kita bisa klik yang ini, seperti ini. Apakah di sini akan berbentuk materi, kuis, tugas? Jadi silahkan disesuaikan karena ini tentang materi, kita klik saja tambah materi seperti ini. Kemudian kita bisa berikan dalam bentuk gambar, kemudian video, dokumen. Oke, kita coba pilih dokumen seperti ini. Nah, silahkan teman-teman sediakan materi yang berkaitan dengan pembahasannya. Contoh saya ambil yang ini saja seperti ini ya. Kita pilih. Oke, ini sudah terupload. Berikutnya kita mau tambah dalam bentuk gambar. Juga bisa teman-teman. Oke, di sini saya ada gambar ya, seperti ini. Kita klik saja tambah seperti ini. Nah, ini sudah ada gambarnya, bahkan teman-teman juga bisa menambahkan video. Setelah itu, teman-teman apakah materinya akan dibagikan sekarang atau tidak, itu tergantung dari teman-teman ya, tergantung pengaturannya. Jadi saya akan langsung bagikan sekarang, kita langsung saja klik simpan di pojok sini. Oke, kita klik simpan seperti ini. Nah, materinya sudah ada, bisa dilihat. E-booknya juga sudah ada. Ketika teman-teman di sesi 11 ini ingin menambahkan tugas atau kuis, teman-teman bisa langsung klik aja yang ini, bahan ajar baru, kita pilih kuis, contoh seperti ini kita tambah. Oke, kita buat dulu kuisnya, contoh kuis hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pilih batas nilai tidak, kemudian waktu pengerjaan contoh kasih 10 menit, kemudian waktunya. Nah, di sini deskripsinya teman-teman bisa juga memberikan deskripsi tentang kuisnya. Kemudian kita langsung saja klik atur pertanyaan dan kuis jawaban seperti ini. Kemudian ini pertanyaannya kita contoh Nabi Muhammad hijrah kemana? Oke, kita bisa pilih contoh Indonesia, kemudian Madinah, Mekah. Ini contoh teman-teman ya. Jadi di sini juga teman-teman bisa pilih mana nih jawaban benarnya. Oke, kita tentukan bahwa ini jawaban benar ya, seperti ini. Nah, kita langsung saja klik tambah di sini teman-teman. Tambah untuk pertanyaan baru. Bahkan teman-teman juga bisa ekspor pertanyaan di sini ketika teman-teman memiliki daftar pertanyaannya. Tapi di sini kita bisa buat satu-satu juga seperti ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini hanya sekedar contoh, jadi mungkin hanya satu saja. Kita bisa bagikan kuis seperti ini. Oke, kita klik bagikan. Oke, ternyata pertanyaan 2 harus diisi dulu. Kita hapus aja ini teman-teman ya. Oke, kita langsung hapus. Oke, kita bagikan kuis. Bagikan sekarang. Nah, ini sudah terbagikan. Jadi ini sudah bisa dikerjakan oleh peserta yang tergabung di room kita seperti itu. Oke, kita kembali. Kemudian kita bisa lihat lagi tambahkan tugas seperti ini. Seperti ini. Dan tugasnya seperti apa silahkan dijelaskan di sini ya, di deskripsi. Oke, seperti itu. Dan setelah itu teman-teman langsung saja simpan seperti ini. Oke, ini sudah ya.
Kemudian coba kita klik sesi dan kita bisa lihat nih, contoh saya sudah buat soal final test seperti ini. Dan kita bisa lihat teman-teman di sini. Oke, dan ternyata di sini Pak Muhammad Nur sudah mengerjakan. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi seperti itu dia teman-teman mengelola pembelajaran di Edlink ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.